Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir registrasi untuk mendaftar ke ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini merupakan awal dari langkah generasi muda memasuki dunia yang akan menentukan masa depannya. Sekaligus juga menjadi penentuan masa depan bangsa. Lalu bagaimana agar dunia pendidikan kita tetap dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk dapat bersaing di kancah dunia? Selengkapnya bersama kita sudah ada Bapak Suparno Sastro, Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru di Dialog Nusantara Siang. Baik, sudah bergabung bersama dengan kita Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru Bapak Suparno Sastro. Apa kabar Pak? Selamat siang. Baik Mbak Lydia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, sebelum kita berbicara mengenai persiapan untuk mencetak SDM yang unggul, Pak, di tengah pandemi, menurut hemat Anda, Pak, seperti apa? SDM yang unggul itu adalah SDM yang seperti apa, Pak? Ya, kalau bicara SDM yang unggul, tentu mereka yang mempunyai kemampuan berpikir cerdas ya, artinya Hmm. cerdas berpikir dan mempunyai keterampilan yang baik atau terampil. Dan lain dari itu tentu kita butuh kemampuan adaptasi yang cepat gitu. Hmm. Jadi siapa yang mampu menyesuaikan dirinya dengan cepat pada lingkungannya itu yang kita butuhkan saat ini. Baik, Pak Suparno, kalau kita melihat berbicara mengenai sumber SDM yang unggul, pertama yang dilihat adalah dari kualitas pendidikannya. Kalau Bapak sendiri melihat, Pak, seperti apa ini kualitas pendidikan di Indonesia sekarang, Pak? Ya, Indonesia sedang menuju pada proses yang saya anggap memang kita belum presisi betul ya gitu. Setiap tahun Hmm. di World Economic Forum selalu diupdate misalnya kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan 10 tahun ke depan. Misalnya untuk tahun 2025 ada beberapa hal, misalnya kreativitas dan critical thinking itu menduduki naik terus merangkak pada posisi di atas. Kemudian kita juga dapat gambaran baru, misalnya beberapa skill harus diupdate lagi karena perkembangan teknologi yang cukup cepat gitu ya. Hmm. Artinya yang mereka sudah lulus pun itu harus diupdate lagi karena ada perkembangan teknologi yang cukup cepat yang kemudian harus mereka adaptasi. Dan tentu pendidikan kita juga harusnya bisa mengacu ke sana gitu ya, mengacu pada kebutuhan-kebutuhan skill yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan gitu. Ini tentu penting buat kita ketahui bersama. Kemudian daya serap, misalnya teman-teman di SMK sekarang punya daya serap 88% misalnya di beberapa survei di lingkungan pekerjaan. Kemudian di universitas berapa? Tapi kira-kira ada 50% pekerja yang harus di rescaling pada tahun 2025. Ini survei dunia. Artinya kita juga harus menyesuaikan. Bisa jadi kalau kita tidak punya kemampuan adaptasi yang bagus, tidak punya skill yang bagus, kita tidak termasuk pada bagian itu gitu. Nah, ini yang menjadi penting kita semua. Maka kalau di sekolah misalnya satuan pendidikan harus menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya, terutama misalnya di SMK, kemudian yang di SMA harus menyiapkan diri untuk kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi yang baik. Tadi seperti di awal disampaikan, hari ini pendaftaran terakhir untuk membuat akun UTBK, nah ini menjadi satu kartu masuk untuk mereka bisa masuk ke dunia universitas. Nah, di pendidikan tinggi tentu kita masih mengharapkan pendidikan tinggi ini bisa memiliki daya saing yang baik, artinya memiliki jurusan-jurusan atau program-program studi yang mampu berkancah di dunia kerja. Karena banyak sekali bidang-bidang yang baru yang selama ini barangkali belum kita kenal, nah itu harus sudah mulai disesuaikan. Itu barangkali analisisnya. Bahkan muncul analisis baru misalnya keterampilan dalam manajemen diri, seperti pembelajaran aktif, kemudian resilient, ketahanan, dan toleransi stres dan fleksibilitas. Nah itu yang baru yang kemudian
barangkali di tahun 2025 akan sangat dibutuhkan. Baik, Pak Suparno, ini Presiden Joko Widodo mendorong perguruan tinggi untuk melakukan relaksasi kurikulum dari yang semula kaku jadi fleksibel. Menurut Jokowi ini justru ketika pandemi COVID-19 ini justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional. Hal ini demi menghasilkan SDM yang unggul. Kalau Bapak sendiri melihat apa yang disampaikan Pak Presiden, bagaimana Pak terkait dengan himbauan Presiden tersebut? Ya, jadi bayangkan sebelum pandemi itu kita sudah menghadapi pola disrupsi yang luar biasa ya, karena dengan kehadiran teknologi dan lain-lain. Nah, kemudian kita sekarang dihadapkan juga dengan kondisi pandemi, artinya double disrupsi. Artinya yang tadinya barangkali kita berpikir mungkin masih beberapa tahun ke depan kita akan mengalami itu, sekarang betul-betul sudah terjadi dan kita tidak punya kesiapan yang cukup waktu kemarin terjadi. Nah, dalam ini sudah setahun ya kita proses pandemi, maka kita harus berpikir cepat apa yang kemudian kita bisa lakukan di level pendidikan tinggi, pendidikan menengah juga barangkali untuk kemudian bisa menjawab seluruh tantangan ini. Makanya relaksasi itu dibutuhkan untuk kemudian kita mencoba kebutuhan-kebutuhan apa yang sebenarnya memang sekarang ini betul-betul menjadi kebutuhan bagi anak-anak ini untuk kemudian bisa bersaing di dunia global seperti ini. Karena menurut saya penting bagi kita untuk cepat bisa menyesuaikan ini, dan barangkali dengan pandemi ini, karena sekarang kita dihadirkan pada situasi seperti sekarang ini, inilah kondisi yang barangkali kalaupun tidak terjadi pandemi ya seperti ini yang kita akan nanti lalui di masa-masa yang akan datang. Nah, sekarang kita dipaksa untuk kemudian bisa cepat menyesuaikan diri, termasuk kurikulumnya. Maka kurikulum di pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi harus betul-betul dirubah yang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Baik, Pak Suparno, berbicara mengenai persiapan mencetak SDM unggul. Apakah persiapan mencetak SDM unggul ini hanya difokuskan kepada siswa saja? Bagaimana dengan SDM unggul para guru, Pak? Ya, tentu tidak, karena justru lebih penting adalah kalau misalnya guru, LPTK harus bisa menjawab kebutuhan guru di masa yang akan datang. Disadari atau tidak disadari, 2015 sudah terjadi proses perdagangan bebas di ASEAN gitu ya, di mana teman-teman di satuan pendidikan atau di sekolah itu juga mempunyai tantangan, atau di perguruan tinggi mempunyai tantangan untuk kemudian beberapa guru barangkali tenaga dari luar barangkali juga bisa masuk. Nah, ini kan menjadi tantangan buat kita semua. Nah, apakah kita juga bisa bersaing pada level ini di tingkat ASEAN saja misalnya? Apakah guru-guru kita juga sudah siap? Maka yang bisa menjawab ini tentu LPTK. Makanya tadi saya sampaikan kurikulum harus kita rubah sehingga kebutuhan kita itu betul-betul bisa sesuai, apa yang kita desain sekarang itu bisa sesuai dengan kemampuan atau skill yang dibutuhkan mungkin 5 tahun ke depan, atau barangkali karena ini dipercepat dengan kondisi pandemi ya, 1 atau 2 tahun ke depan. Baik, Pak Suparno, ini pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh pemerintah sejak tahun lalu hingga saat ini artinya sudah berjalan hampir 3 semester, Pak, kalau saya tidak salah. Seberapa besar lalu, Pak, pengaruhnya terhadap kualitas SDM? Apakah pembelajaran tatap muka ini nanti hasilnya jauh lebih baik untuk menghasilkan kualitas SDM yang baik, atau seperti apa, Pak, penjelasannya? Saya pribadi masih percaya bahwa pembelajaran tatap muka jauh lebih baik daripada pembelajaran jarak jauh seperti ini. Banyak sekali distraksi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, Mbak. Jadi karena suasana lingkungan belajarnya tidak sama, kemudian fasilitasnya juga artinya dari proses transfer yang berjalan juga berbeda dan tidak ketemu, karena pendidikan karakter yang sesungguhnya itu sebenarnya lebih efektif jika ketemu gitu ya, pada proses pendidikan sendiri gitu. Ini kan nggak ketemu, suasana mereka di rumah juga kita tidak tahu. Walaupun kita di satuan pendidikan berusaha misalnya memberikan layanan yang terbaik, memindahkan misalnya sekolah ini ke rumah, tapi kan di rumah kita tidak tahu suasananya, sehingga memang disrupsinya terlalu banyak. Belum lebih dari 400 desa belum dialiri listrik misalnya. Bagaimana dengan kita mau bicara teknologi kalau kemudian banyak sekali yang masih
masih punya keterbatasan. Ini kalau kita bicara secara luas ya di Indonesia. Nah, di beberapa sekolah barangkali sudah dicari beberapa cara karena ini udah hampir setahun. Tapi tetap semua orang menginginkan pembelajaran tatap muka itu secepatnya bisa terjadi. Artinya itu indikator bahwa pembelajaran tatap muka masih tetap lebih baik daripada pembelajaran jarak jauh. Baik Pak Suparto, ini terkait dengan apa yang menjadi tantangan dunia pendidikan untuk menyiapkan SDM yang unggul. Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali usai jeda berikut ini.